Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pertiwi dari bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret dengan NIM K7120003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu warga negara dan apa itu kewarganegaraan? Kalau belum tahu, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah warga negara. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang selanjutnya adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam kewarganegaraan tercipta ikatan antara individu dengan negara, di mana individu secara politis dan yuridis merupakan anggota penuh dari negara dan berkewajiban untuk setia kepada negara. Sebaliknya, negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya. Nah, dari penjelasan tadi kita tahu siapa saja sih warga negara Indonesia itu. Jadi, warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan seorang ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang ketujuh yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang 10, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 13, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang terakhir, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau law of the blood. Apa sih itu? Jadi asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang selanjutnya ada asas ius soli atau law of the soil. Nah, asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan keturunan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan tunggal. Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
Yang selanjutnya ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Asas yang selanjutnya yaitu asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang selanjutnya adalah asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu asas kebenaran substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu ada asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Lalu selanjutnya asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya adalah hak warga negara pada khususnya. Lalu asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Yang terakhir, asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan apa itu warga negara, kewarganegaraan, dan siapa saja sih yang menjadi warga negara. Lalu juga sudah ada asas-asas kewarganegaraan. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu bagaimana sih cara memperoleh kewarganegaraan? Simak penjelasannya berikut ini. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Selain itu, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu bisa menjadi pernyataan menjadi warga negara Indonesia atau perkawinan, lalu diberikan kewarganegaraan Indonesia, lalu ada penetapan pengadilan, dan yang terakhir dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya seseorang dinyatakan hilang kewarganegaraannya apabila 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri. Lalu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Yang selanjutnya secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Lalu secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Lalu ada tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang selanjutnya yaitu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraannya. Lalu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus.
bukan dalam rangka dinas. Lalu, yang terakhir, menikah dengan warga negara asing jika hukum negara asal suami atau istri mengharuskan kewarganegaraan mengikuti negara suami atau istrinya tersebut. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita bisa kok memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan melalui prosedur naturalisasi. Lalu yang selanjutnya, apabila kehilangan kewarganegaraan karena bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan, dapat memperoleh kewarganegaraan dengan mengajukan permohonan tanpa prosedur naturalisasi kepada Menteri atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Lalu yang terakhir ada apabila kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan dengan warga negara asing, dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kembali apabila putus hubungan perkawinan yang dimaksud. Jadi, apabila kalian cerai, bisa kalian mengajukan permohonan kembali. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan antara lain 1. Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara. Itu menurut pasal 26. Lalu, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah sesuai pasal 27 ayat 1. Lalu, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai pasal 27 ayat 2. Lalu yang selanjutnya, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan sesuai dengan pasal 28. Yang selanjutnya, jaminan memeluk salah satu agama dalam pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing sesuai pasal 29 ayat 2. Lalu, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30. Lalu, mendapat pendidikan sesuai pasal 31, mengembangkan kebudayaan nasional sesuai pasal 32. Yang terakhir yaitu mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi sesuai pasal 33 dan memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin sesuai pasal 34. Yang selanjutnya yaitu kewajiban dasar warga negara. Jadi kita wajib melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1. Yang kedua, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2. Lalu, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Lalu, setia membayar pajak untuk negara sesuai pasal 23 ayat 2. Yang kelima, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sesuai pasal 27 ayat 1. Dan yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1. Lalu ada hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan demokrasi. Yang pertama ada hak di bidang politik, yaitu hak untuk memilih dipilih, hak untuk mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu hak di bidang pendidikan, yaitu sebagai warga negara kita berhak mendapat pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan mendirikan lembaga pendidikan. Lalu yang selanjutnya yaitu hak di bidang ekonomi, yaitu kita berhak mendapat kerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, dan memiliki barang dan hak untuk berusaha. Terakhir yaitu hak di bidang sosial budaya, yaitu hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, dan yang lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!